Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, kembali berjumpa dengan saya Wahyu Sinase dalam acara Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Alhamdulillah telah hadir di sini Bapak Kepala KUA Bantul yang luar biasa, yaitu Bapak Samanto SAG MH. Sebelumnya kita sapa dulu sahabat religi. Assalamualaikum Pak Samanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Samanto. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Selalu sehat dan termasuk sahabat religi dimanapun Anda berada semuanya dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang transformasi layanan umat pasca revitalisasi di KUA Bantul. Nah, mungkin image kita selama ini bahwa KUA itu hanya sebagai tempat untuk menikahkan saja, tetapi selain itu ada hal-hal lain ya sesudah revitalisasi ini. Akan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Samanto SAG, tapi sebelumnya ada pantun dari saya buat sahabat religi, yaitu wedang segelas teman makan bakwan sambil lembek ijo. Untuk gamblang dan jelas kita dengarkan Bapak Samanto SAG. Semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amabad. Sahabat religi semua, ya jadi KUA Kecamatan Bantul ini adalah salah satu dari KUA revitalisasi di Indonesia yang melalui keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 545 tahun 2021 tanggal 29 Juli tahun 2021 ditunjuk sebagai salah satu piloting KUA revitalisasi di Indonesia bersama 106 KUA di Indonesia, di mana untuk DIY ada 8 KUA dan untuk Kabupaten Bantul ada 3, salah satunya adalah KUA Bantul. Siap ya Pak? Ya, siap. Ini juga sudah kita melaksanakan dan kita teruskan, insya Allah bisa lebih baik lagi. Kemudian revitalisasi KUA sendiri punya visi misi yaitu untuk mewujudkan layanan keagamaan yang prima, kredibel dan moderat. Prima sendiri itu adalah pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan saja, tapi melampauinya. Tentu dengan tetap menjaga kesinambungannya dan kontrolnya. Nah, untuk mencapai layanan prima ini tentu ada beberapa dimensi yang harus diwujudkan oleh KUA Kecamatan Bantul, yaitu yang pertama dimensi prosedural dan yang kedua adalah dimensi personal. Ya, karena faktor kepuasan ini dipengaruhi oleh 2 faktor tersebut, yang wujudnya 30% kepuasan itu dipengaruhi oleh IT atau sistem IT dan prosedur. Kemudian yang 70%-nya ini dipengaruhi oleh attitude. Penting sikap. semuanya itu ya Pak? Ya. Penting semuanya, tapi justru yang paling penting itu adalah sikap, bagaimana kita melayaninya. Nah, untuk mewujudkan itu beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KUA Kecamatan Bantul terkait prosedur dan sistem IT. Kita punya aplikasi PTSP yang ini juga tergabung dengan buku tamu layanan secara digital. Jadi nanti masyarakat yang datang itu tidak perlu menulis lagi begitu datang, langsung menggunakan HP-nya untuk mengisi buku tamu, dan itu langsung terintegrasi dengan aplikasi PTSP kita. Nah, di aplikasi itu nanti juga kita bisa mengirim survei. Nah, ini disinilah intinya, nanti kepuasan itu diukur dari survei yang kita kirim ke masyarakat tersebut. Bisa melalui WA, bisa juga nanti dengan masyarakat itu menyeken di barcode tanda terima layanan, atau juga nanti melalui fisik, kuesioner fisik yang diisi oleh pengguna layanan. Kemudian
ada aplikasi lain seperti aplikasi Simkah itu untuk pencatatan nikah, ada Siwak untuk pencatatan wakaf, dan banyak karena untuk di Dirjen Bimas Islam sendiri itu ada banyak aplikasi di bawah sistem informasi Bimas Islam yang itu semua ada di KUA, dan insya Allah KUA Bantul sudah melaksanakan itu dan siap kita untuk melaksanakannya. Kemudian dimensi attitude atau sikap, ini memang perlu kita perhatikan dari pegawai kita yang ada di KUA Bantul agar kita memberikan layanan itu dengan empati, ya, dengan kita memberikan melayani dari hati itu ya. Melayani dari hati. Kita merasakan bagaimana apa yang mereka rasakan. Gitu, ya. Gitu. Tunggu sebentar Pak Manto, biar sahabat religi lebih penasaran lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ya, kembali lagi Pak Manto, tadi sudah disampaikan begitu gamblangnya ya tentang revitalisasi KUA yang sudah dilaksanakan, tapi saya tuh ingin tahu bagaimana pelayanan yang sudah dijalankan di KUA Bantul sehingga tadi masyarakat itu menjadi puas, seperti apa? Oh ya, tapi sebelum menuju ke layanan KUA Bantul tadi masih kurang. Oh, jadi, masih kurang ternyata ya. Baru primanya kredibel dan moderatnya belum. Belum. Oh ya, siap. Yang kedua, jadi KUA itu harus kredibel. Kredibel dalam arti punya kemampuan. Dipercaya, KUA itu dipercaya untuk melayani. Nah, untuk bisa dipercaya itu juga dipengaruhi oleh dua hal. Di antaranya itu kemampuan KUA, dan yang kedua adalah integritas yang melayani. Jadi kemampuan petugas yang melayani dan integritas petugas yang melayani. Nah, kemampuan ini terkait kemampuan, jadi SDM di KUA Bantul itu semua sudah mendapatkan BIMTEK. BIMTEK itu apa Pak? Bimbingan teknis. Oh iya, biar masyarakat juga lebih tahu. Ya. Gitu, ya. Baik itu kepala KUA, penghulu, penyuluh, petugas administrasi maupun yang di FO itu sudah mendapatkan BIMTEK ya. Dari tahun 2021 kemarin sudah mendapatkan bimbingan teknis di Jakarta. Kalau untuk yang petugas yang melayani, BIMTEK-nya pelayanan prima. Oh jadi, siap. Insya Allah kita sudah siap untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itu terkait kredibilitas yang pertama, kemampuan melalui BIMTEK. Kemudian integritas. Integritas itu berarti kalau saya membahasakan mungkin tidak cacat moral gitu ya. Ya, tidak cacat moral. Jadi KUA itu harus menjadi lokomotif atau supporter kebaikan. Nah, jadi kita harus jangan sampai kita tercoreng KUA, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Di antaranya ya kita itu harus terbebas dari apa itu yang namanya apakah itu suap, pungli ataupun gratifikasi. Yang kita lakukan semua layanan itu gratis. Yang bayar hanya yang ada ketentuannya, yaitu nikah di luar kantor atau di luar jam kerja sebesar Rp600.000 yang itu disetor sendiri oleh Caten ke kas negara. Selain bukan itu, masuk KUA apa itu Pak? Tidak masuk? Tidak, jadi KUA hanya memberikan pengantar dirinya, nah nanti mereka membayar sendiri ke kas negara. Selain itu tidak ada biaya, jadi selain Rp600.000 itu semua layanan KUA gratis diterima oleh masyarakat. Nah, itu integritas.
Termasuk jika KUA itu mendapatkan gratifikasi dari layanan yang diberikan, itu harus pertama ditolak dulu. Kalau tidak sanggup menolak, ya kita laporkan. Gitu kan. Nah, kemarin kita sempat mendapatkan gratifikasi, kita laporkan ke Kemenak Bantul, itu insya Allah bisa dicek, ada lemari gratifikasi di situ, ada salah satu barang itu yang kemarin diterima oleh petugas KUA Kecamatan Bantul. Jadi itu yang kita tanamkan di seluruh pegawai KUA Kecamatan Bantul, yaitu integritas. Nah, yang ketiga itu adalah moderat. Moderat tentu kita berada di posisi tengah, tidak memihak ke manapun. Gitu. Dalam layanan tentu semua masyarakat itu kita pandang sama. Jadi kita tidak membedakan ya Pak. Tidak membedakan dan tidak memprioritaskan. Apakah itu pejabat, apakah itu tetangga, apakah itu mertua, ya, apakah itu ya yang orang berbeda. Jadi semua kita layani dengan sama dengan setara. Ya. Gitu. Nah, ini ada cerita jadi terkait moderasi kita dalam melayani. Jadi sekitar tahun 2020 akhir ada yang datang ke KUA itu ibu dan anak. Bukan Bantul sih sebenarnya, alamatnya itu waktu itu di Geneng gitu. Tapi kebingungan untuk mendapatkan informasi terkait pernikahan. Dapat informasi entah dari mana, kemudian datangnya ke KUA Bantul. Ya. Dilayani kan Pak? Ya, kita layani. Alhamdulillah. Kemudian secara prosedur kan kita juga menanyakan identitas. Nah, ternyata identitasnya itu bukan Islam, jadi non Islam. Gitu ya. Sebenarnya kan KUA itu lebih ditujukan untuk melayani yang beragama Islam. Tapi ketika ada warga masyarakat yang bukan beragama Islam kok ke KUA, ya itu harus kita terima dengan baik. Nah, itu kemudian mereka itu bingung. Dulu pernah nikah, mereka anaknya ini pernah nikah, laki-laki pernah nikah, tapi tidak punya dokumen pernikahan. Dia ingin melacak bagaimana bisa mendapatkan dokumen nikahnya itu. Kemudian saya tanya dulu nikahnya di mana. Juga tidak jelas di wilayah di KUA mana. Dia hanya cerita, dulu saya nikahnya di daerah Jawa Barat, dekat Pelabuhan Merak katanya. Gitu. Dekat Pelabuhan Merak. Oh, berarti masuk Banten. Terus KUA mana nggak tahu juga. Lah saya itu akhirnya mencari pakai Google itu. Ini kalau KUA yang letaknya dekat dengan Pelabuhan Merak ini di KUA mana gitu. Ketemulah itu ada, kalau nggak salah KUA Pulau Merak atau apa ya itu ya. Nah, saya coba membangun komunikasi dengan KUA sana. Betul. Nanya apakah ada pernikahan ini dengan ini gitu. Dia menunjukkan datanya, namanya ini. Sekitar tahun berapa? Tapi ini karena informasinya juga tidak jelas, ya sana juga masih gamang untuk menindaklanjuti layanan tersebut. Artinya belum menemukan solusi. Kemudian sudah karena belum nemu hasilnya, belum mendapatkan hasil, mereka pulang. Kemudian tidak lama lagi, sekian beberapa bulan kemudian datang lagi ke KUA. Ya, ternyata masih penasaran gitu ya, masih penasaran. Tapi mereka sudah punya bekal informasi sedikit terkait pernikahannya. Iya, betul. Kemudian kita tanya informasi yang sudah diperoleh apa, dulu nikahnya di KUA ini, dia sudah menemukan KUA-nya gitu kan. Nah, kemudian kita coba komunikasi dengan KUA sana. Lah ini kendalanya lagi, ternyata kan agama gitu kan ya, udah agama. Kemudian karena dulu nikahnya ini, tapi saya tanya dulu, apa dulu nikahnya secara Islam atau tidak gitu kan. Ternyata secara Islam dan ternyata tercatat di KUA itu. Nah, sekarang problemnya karena ini sudah pisah dengan istrinya dan dia agamanya kan berbeda gitu kan ya. Begitu, ya. Dia akan membuat duplikat, itu permasalahannya bagaimana gitu kan. Gitu kan. Akhirnya kita komunikasikan dengan KUA sana. Lah, masalah muncul lagi, waktu itu kan masih pandemi, nggak bisa ke sana. Gimana caranya? Ya, kita bantu lagi, kita komunikasi dengan KUA sana, bagaimana caranya ini untuk
bisa mendapatkan duplikatnya itu. Ya, setelah sekian lama kita komunikasi, akhirnya bisa mendapatkan titik temu. Artinya ada solusi yang itu bagi mereka, ya solusi yang itu menjawab permasalahan yang dihadapi. Gitu. Bagian dari pelayanan KUA ya, bagian luar dari pelayanan. biasa ya. Padahal itu sebenarnya bukan warga Bantul, agamanya juga bukan Islam, tapi ya kita berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka membutuhkan informasi seperti itu, ya kita coba untuk memenuhi. Ya, tunggu sebentar ya, Pak Manto, ini masih hanum ya. Ya, sahabat religi mungkin masih belum puas, tapi masih ada sedikit ya, nanti kita teruskan dan kita tunggu di Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ya, kembali lagi di Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini, Pak. Tadi yang pelayanan KUA Bantul, termasuk di bulan Ramadan ini, apakah bagaimana pelayanannya, atau ini bulan Ramadan nggak usah dilayani, atau bagaimana? Gimana di KUA Bantul? Ya, sahabat religi semua, kalau kita bicara revitalisasi memang sepertinya belum ada habisnya, karena ini memang baru dimulai ya, baru dimulai dicanangkan oleh Menteri Agama mulai 29 Mei 2021 kemarin. Jadi ini masih baru, yang mana tujuannya itu adalah meningkatkan kualitas layanan dan kualitas keberagamaan masyarakat. KUA Bantul sebagai KUA yang ditunjuk sebagai KUA revitalisasi, untuk mewujudkan tujuan revitalisasi tersebut, ya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, dan ini sudah kita lakukan. Dan kaitannya di bulan Ramadan ini tidak banyak perubahan, ya, karena layanannya itu tidak membutuhkan makan minum, gitu ya. Jadi semua layanan tetap berjalan. Ya, hanya kita mengikuti ketentuan pemerintah terkait jam kerja di kantor. Itu kan kita mulai jam 8 sampai jam 15. Terkait pelayanannya tentu tetap sama, tapi ada beberapa yang memang butuh penyesuaian. Di KUA Bantul kita membuat program layanan itu yang kita beri nama Geplak Bantul, ya. Geplak itu makanan, Pak. Iya. Ya, ini karena geplak itu sendiri adalah makanan khas Bantul. Yang ini Pak Panewu Bantul itu mengangkat ini sebagai promosi, wujud promosi. Lah, KUA Bantul, wah, ini kayaknya kita pas cocok itu kita angkat. Nah, itu sebenarnya singkatan sih, jadi singkatan dari sebuah program, yaitu berupa gerakan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan layanan administrasi KUA Kecamatan Bantul, disingkat Geplak Bantul. Ya, bagus, Pak. Walaupun secara nama kita makanan, tapi sebenarnya adalah layanan yang itu bisa dinikmati. Jadi tidak hanya makanan yang dinikmati, tapi ini layanan bisa dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Bantul. Nah, ada apa layanannya? Apa saja? Nah, terkait pemberdayaan ekonomi dan masyarakat ini kita ada pendampingan sertifikasi produk halal. Ini sudah berjalan.
Kemudian yang kedua kita punya program namanya Katun Bahan Kafan, wakaf tunai, hibah pepohonan dan wakaf Al-Quran. Ini juga sudah berjalan. Wakaf tunai sekarang yang masuk ada sekitar ya 3 juta lebih. Ya, ini dari Caten ya, dari Caten. Kita tujukan programnya kepada para calon pengantin untuk mereka berpartisipasi dalam kebaikan. Kemudian wakaf Al-Quran juga lumayan banyak dan ini kita distribusikan ke masjid-masjid di wilayah Kecamatan Bantul. Apalagi ini Ramadan. Berbagi ya Pak. Ya, ini sangat dibutuhkan sekali Al-Quran untuk tadarus. Insya Allah nanti ini Ramadan ini juga kita akan bagi-bagi Al-Quran kepada beberapa masjid, tentu sesuai dengan ketersediaan stok yang ada di KUA. Kemudian yang ketiga, Jumat Berkah. Nah, ini sebar sedekah bareng. Nah, ini yang di Ramadan kita sesuaikan. Kalau kemarin wujudnya itu makanan setiap Jumat pagi dibagi ke para tukang beca, kemudian pekerja-pekerja lepas yang pagi-pagi lewat butuh sarapan, nah kita beri. Nah, di Ramadan ini kita wujudkan dalam bentuk sembako. Nah, nanti diberikan tetap di Jumat pagi, tapi wujudnya tidak makanan yang dimakan, tapi wujudnya sembako. Kemudian terkait pembinaan, ini ada bimbingan calon pengantin, ada bimbingan pusaka sakinah, bimbingan kemasjidan, bimbingan agama Islam itu seperti Rois, kemudian Mu'alaf, MTQ, kemudian ada bimbingan manasik haji reguler. Kemudian satu lagi untuk internal itu namanya Bingkai KUA. Ini saya beri nama Bingkai KUA, bimbingan kemampuan pegawai KUA. Karena kita akui bahwa kemampuan pegawai itu perlu ditingkatkan, perlu diasah terus agar dalam memberikan pelayanan itu bisa tetap maksimal, gitu, tetap prima. Itu harus diberi bimbingan. Itu terkait pembinaan. Kemudian yang ketiga terkait layanan administrasi, ada administrasi pencatatan nikah rujuk, administrasi pensertifikatan tanah wakaf, kemudian ada lagi administrasi kependudukan, KPRU, KTP, KK baru. Oh iya, kemarin dapat pengantin penghargaan ya, yang KPRU itu ya Pak. Kemarin kita dapat terbaik satu pelayan KPRU di Bantul. Dan ada satu ini pembuatan kartu nikah digital. Ini bagi masyarakat yang menikah di Bantul tahun kapanpun, monggo bisa ke KUA. Kalau minta dibuatkan kartu nikah digital, nanti bisa kita buatkan kartu nikah digitalnya gratis, tidak pakai biaya. Oh iya Pak Manto, kayaknya mungkin waktunya nggak cukup ya. Ya artinya alhamdulillah lebih jelas dan sudah gamblang ya sahabat religi, dan insya Allah semuanya bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada Pak Manto yang hadir di sini, dan juga terima kasih kepada sahabat religi semuanya, dan juga kepada tim kreatif dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Kupat Duduh Santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Dan jangan lupa selamat berbuka puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.